En la mañana de hoy, 23 de marzo del 2026, un avión Hércules C-130 con matrícula FAR 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un accidente en inmediaciones del aeropuerto de Puerto Leguízamo, que se dirigía hacia el municipio de Puerto Asís, Putumayo. En la aeronave iban a bordo 128 personas, entre ellos 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 hombres del Ejército Nacional y 2 de la Policía Nacional. Me permito informar a los colombianos que al momento 57 de nuestros hombres han sido evacuados, 8 fueron trasladados a la ciudad de Florencia, 49 a Bogotá, entre ellos 19 al Hospital Militar Central y 30 que no revisten mayor gravedad al Batallón de Sanidad Militar. Lamentablemente, como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron, quienes están en proceso de identificación, de los cuales 6 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 integrantes del Ejército Nacional y 2 integrantes de la Policía Nacional. Al momento están pendientes 4 de nuestros militares por ubicar. Las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional expresamos las más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de nuestros hombres. La aeronave Hércules de fabricación norteamericana se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad para el cumplimiento de su misión, como también lo estaban los 11 miembros de nuestra tripulación, dispuestas con todo su profesionalismo para adelantar la tarea encomendada. La Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso el equipo de la Dirección de Seguridad Operacional para adelantar la investigación correspondiente, una investigación técnica que determinará las causas de este accidente. Adicionalmente, hemos solicitado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos su acompañamiento para la validación de esta investigación, de manera que ésta se conduzca de una manera ágil, transparente y veraz. Hoy Colombia está de luto. La patria ha perdido a varios de sus hijos e hijas más valientes, militares y policías que entregaron su vida al servicio de nuestra nación en un trágico accidente aéreo mientras se desplazaban en un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, justo posterior al despegue desde Puerto Leguízamo hacia Puerto Asís, Putumayo. No son cifras, son vidas, son padres, madre, hijos, hija, hermanos, hermana, héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya untuk mengkaji kebijakan penghematan konsumsi BBM hingga work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Presiden berharap penghematan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Presiden Prabowo Subianto meminta Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan terkait penghematan konsumsi bahan bakar minyak hingga bekerja dari rumah atau work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Prabowo mengatakan kenaikan harga BBM ini bisa mempengaruhi banyak hal, sehingga permasalahan ini harus diselesaikan dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah proaktif, yakni melalui penghematan BBM. Menurut Prabowo, sudah banyak negara yang telah melakukan langkah penghematan konsumsi BBM, salah satunya Pakistan. Langkah yang dilakukan Pakistan bisa menjadi contoh yang dapat dikaji jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk diterapkan di dalam negeri. Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Langkah ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah
kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. Presiden berharap penguatan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Kadin menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan dipastikan akan berdampak pada sektor energi, terutama terkait fluktuasi harga minyak dunia. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Tak hanya itu, Kadin juga berencana melakukan tinjauan ulang terkait outlook perekonomian dalam waktu dekat, mengingat gangguan geopolitik saat ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena sesat. Kita mesti hitung baik-baik, tapi memang mau tidak mau di dunia usaha mesti melakukan efisiensi. Ya, karena tentunya ada biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan. Ya kan? Dan yang kedua, ya kita juga mesti berpikir bagaimana bekerjasama dengan pemerintah untuk memikirkan program-program prioritas mana yang kita mau dorong supaya efek putarnya itu cepat. Ya. Terkait gangguan pada arus perdagangan, Anindya mengakui meski laporan spesifik mengenai hambatan ekspor belum difinalisasi, keluhan mengenai rantai pasok sudah mulai bermunculan. Bahkan beberapa perusahaan terpaksa mengambil langkah force majeure akibat terputusnya distribusi bahan baku atau logistik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Indonesia dan Jepang resmi menandatangani Memorandum of Cooperation atau MOC untuk pengembangan mineral kritis dan energi nuklir. Kerjasama strategi ini untuk memperkuat rantai pasok energi dan teknologi bersih di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat rantai pasok energi dan mendukung pengembangan teknologi energi masa depan di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama ini khususnya terkait mineral kritis dan energi nuklir. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation atau MOC yang dilaksanakan dalam rangkaian Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo, Jepang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya mengatakan mineral kritis dan teknologi energi maju kini semakin dipandang sebagai komponen strategis dalam mendukung pencapaian target emisi nol bersih. Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk sektor mineral kritis, kerjasama ini diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal. Kolaborasi tersebut menurut Bahlil diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi energi bersih melalui pemanfaatan sumber daya mineral strategis yang dimiliki Indonesia. Sementara itu, kerjasama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi dengan tetap mengedepankan standar keselamatan yang tinggi. Melalui kerjasama ini, Indonesia berpeluang memanfaatkan pengalaman dan teknologi Jepang dalam pengembangan solusi energi rendah karbon. Dalam menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan, Indonesia berkomitmen mendorong upaya pengamanan cadangan energi secara strategis untuk mengantisipasi situasi geopolitik dan ketidakpastian global untuk setiap negara saling memperkuat kolaborasi. Dari Jakarta, IDX Channel. Informasi arus mudik, pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memperkirakan pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 mencapai sekitar 143,91 juta orang. Dari sisi moda transportasi, mobil pribadi masih menjadi pilihan utama dengan 76,24 juta pemudik, disusul sepeda motor dan bus. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengungkapkan pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan sekitar 143,91 juta orang. Jumlah itu setara dengan 50,6% penduduk Indonesia. Dudi menyebutkan angka ini menurun sebesar 1,75% dibandingkan survei pada tahun 2025 sekitar 146 juta.
Dari sisi moda transportasi, mobil pribadi masih menjadi pilihan utama dengan 76,24 juta pemudik, disusul sepeda motor dan bus. Adapun parkiran simpul transportasi terpadat pada Lebaran 2026 adalah Bandara Soekarno-Hatta, lintas pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni, dan stasiun Pasar Senen, serta Terminal Pulau Gawang. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, pemerintah telah menyiapkan berbagai moda transportasi. Secara nasional, mobil pribadi menjadi sarana utama pemudik dengan 76,24 juta orang, disusul oleh sepeda motor dan kendaraan bis. Berikut adalah parkiran simpul transportasi terpadat pada angkutan Lebaran 2026, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, lintas pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni, dan stasiun Pasar Senen, serta Terminal Pulau Gebang. Yang terdiri atas 31.000 unit bus, 840 kapal laut, 254 kapal penyeberangan, 372 pesawat udara, serta 3.687 unit sarana kereta api. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan program mudik gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Pemirsa, emiten beton PT Wijaya Karya Beton Tbk masih terus berupaya untuk menjaga kinerja tetap kokoh di sepanjang tahun 2026. Proyeksi ini diambil di tengah lesunya industri konstruksi akibat gejolak ekonomi global dalam beberapa bulan terakhir. Emiten beton PT Wijaya Karya Beton Tbk masih terus berupaya untuk menjaga kinerja tetap kokoh di tengah lesunya industri konstruksi, di mana sepanjang tahun 2025 lalu perseroan masih mampu mencetak laba meski kinerja belum sepenuhnya kuat, terutama dipicu sentimen global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai informasi, emiten berkode saham WTON mampu mencatatkan pendapatan usaha senilai 2,51 triliun rupiah per kuartal 3 2025. Atau turun dari 3,38 triliun rupiah di periode yang sama tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, laba bersih juga terkoreksi dalam dari 33,46 miliar rupiah menjadi 8,35 miliar rupiah per September 2025, dengan penurunan kontributor pendapatan paling signifikan berasal dari segmen konstruksi yang turun dari 440,19 miliar rupiah menjadi 57,82 miliar rupiah. Sementara itu, hingga akhir per Februari 2026, nilai kontrak baru perusahaan tercatat mencapai 559,50 miliar rupiah. Di mana secara sektoral, komposisi kontrak baru per Februari tersebut didominasi sektor infrastruktur yang meliputi jalan, jalan tol, jembatan, bendungan, danau, bangunan gedung, serta proyek sekolah rakyat dan madrasah. Dengan target pertumbuhan di tahun 2026, manajemen Wika Beton mengalokasikan anggaran belanja modal atau CAPEX sebesar 62 miliar rupiah yang digunakan untuk melakukan rekondisi dan perbaikan fasilitas produksi yang tersedia serta penguatan digitalisasi dan sistem ERP guna meningkatkan efisiensi, pengendalian biaya serta manajemen risiko di seluruh lini usaha. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten properti milik Sugianto Kusuma atau Agwan, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK mencatat kinerja keuangan positif sepanjang tahun 2025. Laba bersih perusahaan melonjak signifikan seiring dengan peningkatan pendapatan dan kontribusi proyek di kawasan PIK 2. Laba bersih PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK pada tahun 2025 mencapai 1,36 triliun rupiah. Angka ini naik 47,52% dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar 924 miliar rupiah. Pertumbuhan laba didorong peningkatan pendapatan neto 11,32% secara tahunan menjadi 2,50 triliun rupiah. Perusahaan juga mencatat margin laba kotor 66% dan margin laba bersih meningkat menjadi 54%. Sepanjang 2025, CBDK menyerahkan sejumlah produk properti seperti Soho Manhattan, Soho Wall Street, Bispark PIK 2, Rukan Milenial, dan Rukan Asia Afrika. Dengan total aset mencapai 23 triliun rupiah, perusahaan optimistis pengembangan kawasan PIK 2 akan terus tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di pesisir utara Jakarta. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya kinerja PT Sumarekon Agung Tbk sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan. Pendapatan perusahaan properti ini terkoreksi 2 digit dan laba bersih turun hampir setengahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
PT Summarecon Agung Tbk membukukan pendapatan neto sebesar 8,76 triliun rupiah sepanjang 2025. Angka ini turun 17,47% dibandingkan pendapatan tahun 2024 yang mencapai 10,62 triliun rupiah. Sementara itu, laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat 766,55 miliar rupiah. Angka tersebut menyusut 44,18% secara tahunan dari 1,37 triliun rupiah pada 2024. Laba per saham dasar juga turun menjadi Rp46,43 dari sebelumnya Rp83,19. Meski kinerja laba terkoreksi, total aset Summarecon Agung justru meningkat menjadi Rp38,34 triliun pada akhir 2025 dari Rp33,53 triliun pada tahun sebelumnya. Total liabilitas tercatat Rp22,33 triliun dan ekuitas Rp16 triliun. Sementara kas dan setara kas perusahaan mencapai Rp3,37 triliun di akhir Desember 2025. Berbagai sumber IDX Channel.